Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrina Dianati Syahidah dengan NPM 1301101901661 dari grup A tutor 4. Sekarang saya akan melakukan skills lab mengenai yaitu pemberian obat dengan cara injeksi melalui subkutan, intradermal, dan juga intramuskuler. Baik Pak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zahrina, mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang menjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya, dengan Bapak siapa? Baik, Bapak Agus, umurnya berapa Pak? Baik Pak, Bapak tinggal di mana sekarang Pak? Oh, di bagian Bandung ya Pak ya? Oke. Baik Pak, berdasarkan hasil rekam medisnya, ternyata Bapak membutuhkan pengobatan melalui penyuntikan gitu Pak. Nah, nanti akan diberikan melalui 3 tempat ya Pak. Dari lengan bagian bawah, kemudian lengan bagian atas, dan juga bagian bokong. Nah, untuk kerahasiaannya insya Allah akan saya jaga. Apakah Bapak bersedia? Baik, sekarang saya akan mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk pengobatan kepada pasien. Namun sebelumnya, pastikan itu sesuai dengan obat yang akan diberikan kepada pasien sesuai rekam medis yang diberikan oleh dokter sebelumnya. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah jenis obatnya, kemudian bagaimana cara penggunaannya, lalu kapan expired dari obat tersebut. Setelah itu, untuk menentukan dosis yang akan diberikan pada pasien, maka lebih baik untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan juga berat badan pada pasien. Baik, pertama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan anjuran WHO. Kemudian saya akan menggunakan gloves. Baik, setelah saya menggunakan gloves, kemudian saya akan mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang digunakan untuk pemberian obat pada pasien, untuk injeksi ini. Nah, terdapat 3 speed yang akan saya gunakan. Yang pertama, yang ukuran 5 cc, dimana ini digunakan untuk intramuskular. Terus yang kedua, yang 3 cc, yang digunakan untuk subkutan. Dan yang terakhir ada yang 1 cc, yang digunakan untuk intradermal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengambilan obat dari vial dan juga ampul yang akan diberikan kepada pasien. Namun sebelumnya harus memastikan bahwa masing-masing obat ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi kita harus mengecek dulu dari namanya. Kemudian lihat ini bagaimana cara penggunaannya, apakah dia intramuskular, intradermal, atau subkutan. Kemudian pastikan juga dosis yang akan diberikan kepada pasien. Selain itu juga harus memastikan kapan expirednya dari masing-masing obat tersebut. Selanjutnya, yang pertama akan saya lakukan adalah pengambilan obat dari vial. Sebelumnya, setelah dipastikan, kemudian sudah yakin, maka harus vial ini dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alcohol swab. Kemudian, tangan dominan dia memegang squid, dan yang tangan non-dominan dia memegang vial. Lalu, squid disuntikan kepada bagian rubber dari vial, bisa seperti ini. Nah, kemudian ambil obat sesuai dengan dosis yang akan diberikan kepada pasien. Baik. Nah, selanjutnya pastikan tidak ada gelembung-gelembung udara yang tersisa di dalam squid. Jika ada gelembung udara, maka bisa dilakukan dengan cara menyentilnya seperti ini hingga tidak lagi ditemukan gelembung udara. Jika sudah, maka bisa menutup kembali squid dengan 1 tangan, dan karena pengambilannya dilakukan melalui vial, maka jangan lupa untuk mengganti pada bagian needle-nya dengan needle yang baru. Untuk tetap menjaga sterilisasinya, maka harus langsung dari tempatnya. Buka seperti ini. Ya. Kemudian, saya akan melakukan pengambilan obat dari ampul. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pastikan obatnya sudah benar. Kemudian, bisa dilihat di bagian atasnya ini masih ada cairan yang tersisa. Maka bisa disentil-sentil juga seperti ini, sampai cairannya benar-benar keluar ke bagian bawah. Nah, kemudian bisa dilihat di bagian ini ada garis berwarna putih tempat kita mematahkan ampul tersebut. Jadi ini adalah leher ampulnya. Nah, sebelumnya seperti biasa, bersihkan terlebih dahulu menggunakan alcohol swab bagian lehernya. Kemudian saya akan mematahkan leher ampul ke arah luar dari posisi saya dengan cara menyimpan jempol di sini, tunjuk di sini, dan jangan lupa untuk menggunakan kasa atau tisu atau
apapun yang bisa menahan si apel tersebut. Jadi digulung terlebih dahulu. Setelah itu bisa dipatahkan misalnya. Baik. Jadi ini ampulnya sudah patah. Lalu siapkan squid yang akan diisi dengan ampul ini, cairan ampul ini. Bisa dengan cara dibalik seperti ini. Lalu tarik squid sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Nah, setelah itu pastikan lagi tidak ada gelembung udara di bagian dalam squidnya. Bisa disentil-sentil seperti ini. Jika sudah tidak ada gelembung udara, maka bisa ditutup ya, tekan ke atas. Kita tutup dengan menggunakan satu tangan. Ini, oke. Sekarang saya akan melakukan injeksi melalui 3 cara, yaitu intramuskular, intradermal, dan juga subkutan. Namun sebelumnya, lagi-lagi harus melakukan pengecekan ulang terhadap obat yang akan diberikan kepada pasien. Yang pertama dilihat juga dari obat yang tadi sudah dimasukkan ke dalam squidnya, dari namanya, kemudian benar atau tidak obat ini akan digunakan kepada pasien sesuai rekam medis, kapan expirednya, dan juga dosisnya. Kemudian setelah itu kita bertanya kepada pasien mengenai identitas pasien sekali lagi untuk memastikan. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Baik, Bapak lahirnya kapan Pak? Baik Pak. Nah, setelah melakukan pengecekan ulang kepada pasien, kemudian harus dilakukan penjelasan terhadap pasien mengenai prosedur yang akan digunakan dan juga obat apa yang akan digunakan. Baik Pak, sekarang Bapak akan melakukan penyuntikan di 3 bagian ya Pak. Di bagian tangan bawah, lengan bawah, kemudian di bagian lengan atas, dan juga di bagian bokong Bapak. Namun untuk semua kerahasiaan insya Allah akan saya jaga. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika Bapak sudah bersedia maka dipersilakan untuk naik ke meja pemeriksaan, dan juga kita melalui intradermal. Sebelumnya harus menentukan area dari yang akan diinjeksi atau yang akan disuntiknya, lalu bersihkan dengan alcohol swab dari arah dalam keluar. Setelah itu kita meraba-raba dulu. Baik, yang pertama saya akan memasukkan jarumnya atau needle-nya ke site of injection-nya. Lalu pastikan sudut dari squid-nya itu adalah 10-15 derajat. Dan memastikan bahwa si bagian bevel ini dia menghadap ke atas. Lalu masukkan secara perlahan. Setelah itu bisa diinjeksi secara perlahan. Lalu injeksikan cairannya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi melalui subkutan. Injeksi subkutan biasanya dilakukan di bagian lateral aspect of upper arm dan juga lateral aspect of thigh. Nah, di sini saya akan menggunakan squid berukuran 3 cc. Baik, seperti sebelumnya, site of injection-nya harus kita bersihkan terlebih dahulu dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Setelah itu buka, tutup dari seringnya, dan masukkan atau injeksikan squid ini secara kemiringan 45 derajat. Nah, sebelumnya bisa dicubit terlebih dahulu untuk memastikan site of injection itu benar. Nah, kemudian dengan kemiringan 45 derajat kita masukkan secara perlahan. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada pembuluh darah yang terinjeksi, maka bisa ditarik perlahan seperti ini. Nah, jika tidak ada darah yang keluar, maka bisa dilanjutkan injeksinya. Lalu bisa diinjeksikan, dimasukkan obatnya sesuai dosis. Setelah itu kita cabut secara cepat dan menutup seringnya. Menekan-nekan terlebih dahulu menggunakan aid absorption, lalu kemudian ditutup menggunakan Hansaplast. Kita akan melakukan injeksi melalui intramuskular. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama vastus lateralis. Di vastus lateralis bagian paha, kita akan menyuntikannya di sepertiga dari vastus lateralis. Nah, kemudian site injection lain dari intramuskular itu adalah
bokong, di mana masing-masing dari bokong itu nanti dibagi menjadi 4 kuadran, dan nanti tempat injeksinya itu adalah bagian atas lateral dari masing-masing sisi. Injeksi yang ketiga dari intramuskular ini yaitu di bagian ventral gluteal, di mana nanti kita akan menyimpan tangan di bagian greater trochanter dari femur dengan menggunakan jari. Nah, nanti si jari telunjuk itu nanti dia akan memegang bagian anterior superior iliac spine, dan bagian jari tengah dia akan memegang iliac crest. Nanti nanti jarak atau space atau daerah yang ada di antara si jari telunjuk dan jari tengah ini merupakan site of injection dari intramuskular ini. Baik, sekarang saya akan melakukan injeksi dari intramuskular di bagian bokong pasien. Berarti dia akan membagi menjadi 4 kuadran dan diinjeksikan di bagian upper lateral dari masing-masing sisi. Nah, dibuka terlebih dahulu, lalu masukkan squid ini, fiksasi, oke. Nah, kemudian kita pastikan ini tidak mengenai pembuluh darah. Bisa diangkat terlebih dahulu sedikit. Nah, jika tidak ada darah yang keluar maka bisa dilakukan injeksi. Namun jika ada darah yang terkena, maka kita harus mereposisi kembali squid ini. Lalu kita lakukan injeksi secara perlahan. Baik, dan kemudian menariknya dengan cepat dan tutup kembali squid ini. Bisa ditekan-tekan menggunakan alcohol wipe atau dipijat-pijat, lalu kita tutup dengan menggunakan hansapas seperti ini. Baik, setelah saya melakukan seluruh injeksi yang diberikan kepada pasien, maka saya bisa mempersilahkan kepada pasien terlebih dahulu untuk kembali ke tempat nyamannya. Nah, sembari itu kita menunggu 15 menit untuk mengevaluasi apakah ada efek dari obat yang kita berikan atau tidak. Nah, nama, usia, alamat, tanggal, dan waktu kita melakukan injeksinya kapan, lalu dosis dan juga tipe injeksinya itu apa. Setelah itu kita menuliskan juga respon dari pasien itu terhadap obat selama 15 menit itu apa, dan juga tentunya memberikan nama dan juga tanda tangan. Baik dok, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.